Jujur ini cerita bakal bikin sebagian besar dari kalian kesel yang luar biasa. Karena bayangin aja lu udah punya pacar, anggaplah lu cewek yang punya pacar cowok, dan cowok lu nih kayak lu udah sayang banget sama dia. Lu pikir lu bakal nikah sama dia. You love him for the way he is. Tapi tiba-tiba dia selingkuh. Dan bukan cuma selingkuh sama kayak selingkuh sama musuh lu, selingkuh sama orang yang gak suka. Nah. Selingkuhnya sama sepupu kandung dia sendiri ya. Halo semuanya, welcome back to Writing Your Confessions with No. Maaf ketawa, itu bukan ketawa, sumpah itu batuk. Ini gue lagi sakit radang nih, gak enak banget. Di sini gua dan juga Manda si Bronis, kita berdua bakal baca confession dari netizen, alias confession dari kalian, dari yang paling aneh, paling bodoh, paling menyenangkan, paling menjijikan, atau apapun itu secara anonim. Halo Nul, perkenalkan nama gue Rara, dan sesuai judulnya aja, gue emang diselingkuhin sama cowok gue sendiri. Dan singkat aja, gue nih punya cowok yang namanya Zaki Nul. Dan gue sama dia nih LDR. Dia orang Malaysia, dan gue orang Indonesia. BTW kita udah sering video callan Nul, gue sering liat muka dia juga. Dan awalnya gue sempet ragu, cuman ya karena gue cinta banget sama dia, jadinya gue percaya sama dia Nul. Di mata gue, dia adalah laki-laki yang suatu saat nanti akan gue nikahi. Singkat aja, sebelum gue pergi ke Arab, tiba-tiba dia ghosting gue selama 12 hari. Padahal pagi-paginya itu dia masih ngabarin sama manggil gue sayang. Dia bilang dia gak bakal terlalu sibuk hari itu. Dan gue juga berharap gue bisa teleponan sama dia Nul. Makanya gue bingung kenapa tiba-tiba seperti ini. Intinya di hari itu gue sempet bales dia dengan rada dingin gitu Nul. Kayak agak cuek gitu lah, karena gue lagi down banget mentalnya. Tapi tiba-tiba dia gak jawab-jawab gue Nul. Dan di sana itu bikin gue khawatir. Dan gue jadi sebel juga. Sebenarnya gak sebel sih, lebih ke arah kayak sedih gitu loh. Soalnya gue sama dia pernah break juga 2 minggu. Karena waktu itu dia ada masalah hidup. Tapi sih ya sempet ngechat walaupun cuma beberapa doang. Selama break itu dia selalu ngomong dia kangen sama gua dan dia lagi capek banget, kayak dia gak mau hidup dan sebagainya. Dan gua setiap hari kasih dia long text Nul, dan kabarin dia agar dia tahu kalau dia tuh masih sayang sama dia. Dan gua heran ya kenapa setelah waktu itu, beberapa waktu kemudian tiba-tiba dia malah kayak gini. Dia yang katanya gak bisa hidup tanpa gua, tiba-tiba malah ghosting gua gak jelas kayak gini Nul. Tiap hari gua bangun Nul tengah malam, kayak ngebayangin siapa tahu dia ngechat gua. Dan gua tiap bangun ngecek HP gua Nul, karena gua kangen banget sama dia. Gua nggak tahu ya ini gimana, tapi ada vibes lu kena love bombing deh men. Pertama, ini virtual relationship ya, kayaknya ya. Karena lu bilang kayaknya lu belum pernah ketemu sama dia, tapi pernah video callan aja. Terus lu di ghosting 12 hari tapi lu masih sayang sama dia. I don't know ya man, I don't know if it's worth it. Cause if it were me, I will have some self-respect. Gue masih ada kayak harga diri dan gue bakal fuck you. Sampai suatu hari pas gue mau ke kuburan kakek gue, dia ngechat gue Nul. Dia ngomong kayak gini, I feel like we're not on the same page anymore. Yang artinya, gue rasanya kayak kita udah tidak di halaman yang sama. Atau kalau mau dipersimpel lagi, intinya dia ngomong kayak, Beb, kok kita kayak gak cocok ya? Agak bangsat emang orang-orang kayak gitu ya. Awas, shock! Gue kaget dong Nul. Terus gue coba chat, dan gue di block anjing. Dia cuma ngomong gitu doang. Terus gue di block. Gue nangis-nangisnya. Tapi gue coba tahan nangisnya karena di depan keluarga gue Nul. Gue sampai panic attack. Dan gue akhirnya pulang dari rumah nenek gue. Gue ngechat dia di WA tapi gak dijawab-jawab Nul. Masih di block. Dan akhirnya gue minta teman gue buat coba unblock gua, tolong unblock gua, gitulah intinya Nul. Dan di sini dia bilang ke temen gua kalau dia merasa jadi bad boyfriend, dan ngerasa nggak enak sama gua, plus ngerasa kayak nggak ada purpose gitu loh Nul, atau tujuan dia pacaran sama gua, karena dia jarang jawab chat, jarang telepon dan lain-lain. Gaslighting ini ya, gaslighting ini manipulation 101 ya. Kalau misalnya kalian diginiin sama HTS-an kalian, cowok kalian, cewek kalian, ini teknik manipulasi ya. Jangan gampang dimanipulasi sama orang-orang kayak gini, karena ini bullshit doang. Maksud gue ya kayak, if you feel like you're a bad, gini loh, kayak if you feel like you're being a bad boyfriend and you wanna improve, ya udah, lu jadi cowok lebih baik aja. Gak usah kayak ngomong, gue rasa kita udah gak cocok lagi deh, abis itu lu block.
Bahkan no penjelasan, no excuse, no anything, just block. You're being such a pussy. Tahu gak sih? Pussy lu tuh. Aduh, apa sih bahasa Indonesia pussy? Pengecut! Akhirnya gue suruh temen gue buat nge-WA dia lah. Gue ngomong kayak, gue mau bantu memperbaiki hubungan gue sama elu, Zak. Dan gue mau berjuang. Gue bantu dia juga karena gue sayang banget nul sama dia. Tapi you know what? Cuman di-read. Girl, I'ma be real. Gue jujur-jujuran aja. He doesn't want your ass. Dia gak mau sama lu, anjing. Sorry to say ya buat teman-teman sekalian yang ngerasa pernah di posisi yang sama kayak si cewek ini, but gak usah diperjuangin, anjing. Ini loh, within a relationship ya, itu kan hubungan interpersonal ya. Yang artinya itu harus dilakukan secara 2 orang minimal. Maksudnya kalau ada hubungan interpersonal lain kayak misalnya keluarga dan sebagainya maksud gua. Tapi kalau kayak pacaran atau menikah itu 2 orang. A dan B itu harus sama-sama berjuang. Kalau cuma A-nya doang yang berjuang, it will never work. Nggak bakal berhasil. Dan ini yang terjadi di antara mereka berdua saat ini. Semenjak itu gue tetap aja di ghosting nul. Tapi gue nggak stop ngechat dia nul. Sampai akhirnya dia tiba-tiba ngeblok gue di akun gue yang kedua yang follow-followan sama dia. Dari sana gue juga kaget banget. Soalnya gue udah 2 akun diblok sama dia. Dan akhirnya gue balik lagi ke akun pertama. Terus ada bagian yang nggak diblok kan. Gue tag ke dia kayak, kenapa gue diblok di sini gitu. Gue kesel banget sama arah dia. Gue ngechat ke dia kayak, gue nanyain kayak, kenapa gue diblok? Ya gitu no. Dan ya, akhirnya gue nyerah juga. Dan akhirnya dengan berat hati, gue blok dia no. Tapi gue unblock. Gak ada harga diri tau gak sih lu, men. Akhirnya gue blok, tapi gue unblock itu ngapain lu ngomong ke gue kalau lu blok gitu. Berarti lu kagak nyerah. You're being stupid. Jangan mau dipermainkan sama cowok kayak gini lah, tolol. Gua nangis nul waktu itu. Gua nggak ngerti salah gua apa. Gua juga sempet blok di WhatsApp nul. Gua curhat ke temen gua dan mereka bilang kalau si Zaki ini nggak mau lagi sama gua nul. Tapi ya waktu itu gua nggak mau putus asa. Dan akhirnya gua coba chat si Zaki lagi nul, pakai WA temen gua dan mengirimkan dia long text yang isinya gua berterima kasih karena dia udah hidup. Dan sama gue tulis seberapa cinta gue sama dia nul dan begitulah dan bla 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 bla. Maybe kalau gue tulis di sini nggak bakal cukup nul, cukup anjing, nggak ada batasan di submission gue. Tapi gue nggak mau baca jujur aja men, jadi nggak usah dikirim. Beberapa minggu kemudian gue dikasih tahu sama temen gue yang namanya Naya nul. Dia tuh nanya ke temen si Zaki kenapa Zaki putus sama gue. Dan jawaban si Zaki ini beda lagi nul dari yang awalnya dia kasih tahu ke gue atau ke temen gue ini. Dia bilang kalau Zaki ini gak mau sama gua karena katanya gua annoying dan Zaki lebih milih buat sama sepupunya aja daripada sama gua no. Bam! Gua pas tahu bener-bener sakit hati banget no. Gua mikir kayak maybe dia begitu karena gua spam terus lah. Tapi awalnya gua naik ke Zaki kalau dia nggak apa-apa kalau gua clingy dan katanya dia suka sama cewek clingy lah. Mau mendengar pendapat menyakitkan dari gua gamen? Si Zaki ini emang suka sama cewek clingy. Tapi dia sukanya sama cewek clingy yang dia sukain. And you're not that girl. Gua bingung no, kenapa? Padahal dulu gue nggak dibilang clingy, kenapa tiba-tiba gue dibilang annoying sekarang? Gue nggak bisa nangis no, karena udah kebanyakan nangis waktu itu sampai teman-teman gue pada khawatir. Oh ya no, dia pas ninggalin gue tuh stres banget no, karena tinggal di rumah juga, nggak ada siapa-siapa gitu. Gue sampai coba buat overdosisin pakai obat-obatan gitu no. Gue coba minum paracetamol banyak banget karena gue sayang banget sama dia lah. Jangan dong bego. Gak worth it anjing. Ini orangnya cowok gila banget. Ini cewek gila banget juga sama-sama. Aduh lu berdua nih. Semenjak itu gue sadar Nul, kayaknya ya Nul, emang dia tuh cuma jadiin gue sebagai pelampiasan. Dan kayaknya dia ngelihat gue tuh sebagai sepupunya Nul. Oh my god. Kasih glimpse of us Dil. Tolong Dil, kasih glimpse of us ya satu Dil. Yang bikin gilanya itu dia udah pernah bilang kalau dia gak bakal pernah ninggalin gue. Dan bilang kalau gue tuh the one for him, I'm the only one. Yaelah, udah 2026. Kalau 2026 lu masih kena jebakan Batman kayak gini, that's on you. That's on you. Oh my god. Kata-kata itu adalah hal yang paling gampang untuk diucapkan dan paling gampang ya untuk dilakukan. Maka dari itu kalau dia gak menunjukkannya melalui aksinya,
Jangan dipercaya. Actions over anything. Semenjak gue putus, gue mencoba buat refleksi lah Nul. Dan gue mulai sadar kalau dia tuh toxic banget sama gue sejak dulu banget Nul. Tapi gue buta karena cinta ini Nul. Kayak selama ini gue dijadiin sebagai bahan fantasi seksual untuk dia juga. Dan gue sampai tidak dapat validasi feelings gue demi dia Nul. Gue ngelakuin hal-hal itu supaya dapat validasi doang. Gue menanggung rasa sakit gue demi dia gak apa-apa Nul. And honestly sebelum pacaran sama dia, gue sebenarnya dapat warning banyak banget tentang dia. Tapi gue cuma percaya si Zaki dan mulut manis dia Nul. Kenapa ya banyak orang tuh bego banget? I'm sorry guys, I'm sorry. I know that it might be a bit, agak berlebihan if I say this. Tapi kayak, some of y'all itu kayak, you guys are just asking for it, tau gak sih? Ibarat lu disuruh terjun ke jurang, lu tetap lakuin. Padahal udah dibilang kayak, oh warning, jangan loncat ke jurang karena lu bakal mati kalau lu loncat ke sana. Tapi ujung-ujungnya lu tetap loncat. Karena dibilang kayak, si jurang nih cakep, si jurang nih seksi. Bilang kayak, sini dong cantik, sini dong ganteng, loncat ke sini nggak bakal mati kok. Kan vibes-nya gitu ya. Sebenarnya gue pernah ada firasat ini bakal terjadi karena gue suka stalking repost dia tentang sepupunya yang kita akan panggil si Jani ini. Dan dia juga pernah bilang pas gue sama dia temenan kalau dia tuh suka sama sepupunya Nul. Cuman gue kira dia bercanda dan gue nggak terlalu percaya gitu. Dalam kurung pas pacaran gue kira dia udah move on dan sekarang cinta ke gue. Biar viewers gue aja yang komen. Gue nggak tahu si Jan ini tahu keberadaan gue atau enggak Nul. Tapi gue yakin gue dijadikan cewek kedua sama si Zaki ini Nul. Dan yang paling bikin gue sakit hati adalah dia repost tentang si Jani inilah Nul. Kayak manggil dia sweet girl. Padahal gue nggak pernah Nul dipanggil sweet girl sekalipun. Dan di situ gue sebenarnya kayak mikir kayak, ini orang repost tentang sweet girl tuh ke siapa ya? Gue pikir awalnya gue Nul. Tapi setelah dipikir-pikir, oh anjing, gue gak pernah dipanggil sweet girl. Oh dia jarang banget ke komplimen gue kecuali gue yang minta Nul. Gue selama ini manggil dia sweet boy dan suka comfort dia pas lagi insecure karena gue cinta banget sama dia. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, se-insecure apa sih ini orang? Sampai harus ada dua cewek yang cintain dia banget kayak gini. Gue sebenarnya kesel banget Nul. Gue mau benci, tapi gue gak bisa benci sama orang Nul. Apalagi gue sampai dimain kayak gini. Sebenarnya gue gak bisa maafkan dia. Tapi ini berat untuk gue Nul. Yang bagian ini gak usah dibacain di video kamu ya Nul. Bodo amat, gue bakal bacain buat kalian. Jujur gue sempet bilang ke dia di long text itu kalau gue gak akan blok dia. Dan kalau suatu saat dia butuh rumah atau butuh orang buat ngobrol, gue akan tetap ada di sini mendengarkan dia. Oh my god! Oh my god! Lu kira ini La La Land? Oh my god! Dude, ini bukan drakor! Ini bukan drakor! Stop! Stop! Ini bukan drakor! Lu pikir kayak lu mau jadi pahlawan dia gitu kok kalau suatu saat sepupunya menyakiti dia tuh kayak, tenang aja baby boy aku akan ada di sini untuk mendengarkan kamu. Aku akan tetap setia padamu meskipun kamu tidak membutuhkan aku. Aku siap untuk menjadi kedua untukmu sayangku. Goblok! Iya, gua tahu gua tolol, tapi waktu itu gua bener-bener pikir kalau Zaki ini cowok yang mencintai gua Nul. Karena gua dimainin mulu Nul. Gua belum pernah ngobrol lagi sama dia sampai sekarang. Maybe one day I'll get to hear his side of the story. Karena temannya Zaki yang bilang kenapa Zaki putus sama gue itu terkenal sebagai pembohong. Oh my god. You just don't give up, do you? Gue tuh paham banget kayak banyak orang tuh butuh banget yang namanya closure and all that shit supaya tahu loh kayak kenapa sih ini sebenarnya aku rasa kayak nggak bener nih. Tapi ya ini gue serius dikit ya. Tapi sometimes you have to take silence as an answer. Bahasa Indonesia adalah terkadang tidak ada jawaban, itu adalah jawaban. If he doesn't say anything, if he doesn't want to talk to you about anything, then take it as an answer. Ambil itu sebagai jawaban yang artinya dia gak mau apapun itu yang berhubungan tentang lu. Oke? Gua mau ngomong sama Jani Nul sebenarnya karena gue nemu akun dia. Gue mau coba chat dia, tapi gue nggak enak Nul. Gue takut pas gue ngechat dia tuh dia malah tambah stres karena gue liat reposting dia tuh kayak repost tentang hal yang depresi gitu. Dan gue takut Nul dia tambah depresi karena tahu hal-hal ini. Untuk Zaki, kalau nonton video ini anjing lu.
sumpah gue percaya banget sama lu, bajingan. But if you're fine without me, ya udahlah, at least you're happy. Even though I have to suffer having trust issues from now on and having to live with the guilt of doing things I don't like. Gua heran aja sih anjing, kayak kenapa lu suka sama sepupu lu dah. Awas dah, keluarga lu tuh jadi full of inbred nanti kayak England family gitu. Oh my god. Monyet lu Zaki. Gua gak blok lu BTW Zaki. Kalau lu mau reach out gua siap meladenin lu. Ya elah. Lu ngomong lu dari ngata-ngatain dia kayak gitu, tapi ujung-ujungnya kayak, Zaki, WA aku dong Zaki. Stand up, berdiri. Where's your pride, where's your ego? Mana harga diri lu sebagai perempuan? Oh my god. Untuk Jani, I hope things get better for you in life. You're a pretty girl, even if you don't see it. Life is hard sometimes, but there's always a good thing in life. Tapi kalau lu sebenarnya tahu tentang gua dan maybe lu ngatain gua, wow, parah banget sih lu anjing. Gua nggak ada salah apa-apa di sini, tahu gak? And for my girlies di luar sana, baik yang LDR ataupun enggak, hati-hati ya. Lo nggak tahu apa yang pacar lo lakuin, dan jangan mau ngelakuin hal-hal yang berbau-bau seksual gitu oleh pacar lo. Kalau lo emang nggak mau, don't trust your boyfriend too much, and once in a while please listen to your friends, dengerin temen-temen lu, lebih berhati-hati. Dan kalau misalnya cowok lu ngelakuin hal yang aneh-aneh, langsung aja dikonfrontasi dan berani sama cowok tersebut. Dan kalau bisa putusin aja. Jadi orang jangan terlalu percayaan dan bodoh kayak gua ya. Stay safe guys. Oke, tapi sebelum kita lanjut, gue mau intermezzo sedikit. Gue cuma mau ngasih tau ke kalian kalau hampir setiap hari jam 7:30 malam WIB, gue live di YouTube channel ini. Di sana gue bakal bacain kalian confession kayak gini, dan gue juga bakal dengerin confession dari narasumbernya secara langsung bareng sama kalian. Itu gila-gila banget, contohnya kayak gini. Malah marah-marah ke gue. Terus gue tanya, emang mobilnya warna apa kata bapak tuh? Habis udah! Jangan dong. Gila, gak usah. Gue gak kelihatan soalnya. Layar gue gak kelihatan. Gue kan ngebaca ya. Gue layarnya gak kelihatan. Jangan gitu. Gue gak lihat, layarnya gak kelihatan. Setan dah. Gue kaget banget, gila. Lu berat badan lu naik gak? Enggak, kayak tiba-tiba ketekan gitu, berat gitu. Terus ke spion. Stop! Tunggu! Ini gak suka banget dah. Kita juga bakal mabar, kita nobar, kita ngeliat fan art dari kalian, kita ngelakuin semua hal bareng-bareng, dan tentunya itu bakal seru banget. Maka dari itu buat kalian terutama yang belum pernah nonton, cobain deh dulu nonton gua jam 7:30 malam WIB. Gua bakal tunggu kalian di sana bareng juga sama si Hitam dan terkadang bersama Fadil editor. Asik. Hai Nul, panggil aja gua Fana. Gua anak perempuan tunggal dan jujur masa kecil gua itu kurang peran ibu karena mah gua kerja di Taiwan dari gua 14 bulan sampai gua umur 11 tahun. Dan sekarang umur gua 17 tahun dan gua udah mau kelas 12 SMA. Ceritanya dimulai di bulan puasa tahun 2026 Nul. Dan BTW gue ulta di tanggal 3 Februari. Pas itu gue minta hadiah sama mama gue HP baru, karena emang HP gue udah nge-lag banget saat itu Nul. Tapi mama selalu bilang, nanti mama beliin. Mama belum punya uang. Dan gue juga paham dengan kondisi keuangan keluarga gue. Jadi gue sabar aja Nul. Di bulan puasa ini keluarga gue nih excited banget. Karena bagi kita momen ini tuh spesial banget. Karena setelah bertahun-tahun kita lebaran, kita nggak pernah lengkap Nul. Dan pada akhirnya tahun ini kita lengkap. Dan BTW ini udah mau lebaran keempat kita bareng mamah Nul. Keseharian kita berjalan lancar lah kayak biasa aja. Sahur, ibadah, buka bersama. Sampai tibalah hari dimana gue harus sudah masuk sekolah di tanggal 23 Februari tahun 2026. Yang bertepatan dengan kakek gue kontrol. Oh iya Nul, kakek gue ini punya penyakit ginjal yang cukup parah dan udah lama. Tapi awalnya disepelein sama kakek gue. Jadi pas udah ketahuan, udah lumayan parah Nul. Udah, kakek gue ini juga udah tahu kalau parah, tapi tetap nolak buat cuci darah dengan alasan nggak mau ngerepotin mamah gue dan anaknya yang lain, karena takut dan juga mahal. Kakek ini juga udah dikasih tahu berkali-kali sama dokter Nul, tapi dia tetap nggak mau, dia kekeh nggak mau. Kakek gue ini tipikal keras kepala dan rewel gitulah. Dia kan ada kayak beberapa makanan yang harus dihindarin Nul.
Tapi dia tetap makan makanan tersebut Nul. Padahal mama gue udah marah-marah. Soalnya mama gue juga rewel soal begituan. Dia juga yang paling sering nganterin kakek gue buat kontrol. Kita balik ke cerita Nul. Akhirnya tiba waktu dimana kakek gue kontrol Nul. Malamnya mama gue kayak biasa nyiapin semua berkasnya. Paginya setelah sahur, dia berangkat. Dan sebelum berangkat, dia pamitan ke gue yang masih tidur pagi itu. Gue inget banget Nul, dia ngasih uang 15.000 di tangan gue. Terus kayak biasalah, gue sekolah. Tapi karena motor dipakai sama mama gue, jadinya gue diantar. Nah Nul, di jam 10 sampai jam 1 siang ini, gue kayak ngerasa kayak gue nih gak tenang banget Nul. Gue udah nyoba buat tidur, tapi rasanya gue pengen pulang banget. Tapi gue tetap positive thinking dan sekolah kayak biasa. Dan tibalah waktu pulang sekolah. Nah, karena gue anak organisasi, jadi gue rapat dulu sebelum pulang Nul. Dan setelah rapat, gue ngeh, kok HP gue banyak banget yang nelpon. Sampai 30 panggilan oleh bibi gue Nul. Terus kan gue telepon minta dijemput Nul. Tapi yang jemput itu tetangga nenek gue. Dan selama perjalanan gue nanya kayak, Om, di rumah lagi rame ya? Nah, awalnya omnya diem kayak agak lama. Terus dia jawab, iya dek, rame. Sampainya di rumah, gue liat rumah gue rame sama saudara. Awalnya gue seneng manggil ponakan gue Abi gitu dengan nada riang. Karena di pikiran gue mau bukber sekeluarga. Terus gue diajak masuk. Dan gue langsung shock Nul. Gue ngeliat ada kayak keranjang kayu yang udah digelarin kain batik. Atau di sini nyebutnya tapih. Dan gue liat di atasnya kayak ditaburin pandan, melati sama mawar Nul. Gue liat tante gue nangis terus meluk gue. Dan waktu serasa berhenti. Kepala gue bingung sama kondisinya, ini kayak ada apa. Dan akhirnya gue tahu kalau ini adalah terakhir kalinya mama gue pulang Nul. What? Oh my god. Oh, deepest condolences buat ibu kamu ya Sender ya. Gue langsung lemes dan nangis kejar Nul. Gue jatuh dan rasanya kayak sakit banget. Gue nggak nyangka Nul. Gue dibawa ke kamar. Dari tengah, aduh. Sorry guys, gue lagi agak sakit. Jadi kayak omong gue aja terbata-bata selama video hari ini. Dan ditenangin. Lalu setelah beberapa menit kemudian, gue ganti baju. Dan gue denger suara mobil ambulans Nul. Gue ke depan, lihat mama gue yang udah rapi dan wangi. Terbaring di atas ranjang kayu, terbalut kain kafan. Gue jatuh di depan pintu. Dada gue sesek. Dan gue teriak mama sekencang-kencangnya sampai semua orang liatin gue Nul. Gue langsung hancur. Gue mendekat ke mama gue dengan banjir air mata. Tapi gue dicegat. Walau pada akhirnya dilepas. Gue meluk mama gue erat-erat Nul. Gue gak terima. Gue sakit. Gue sesek. Bingung. Hancur. Kayak semua perasaan itu menjadi satu Nul. Pada saat itu. Jadi ternyata mama gue ketabrak motor Nul. Dan jatuh ke kolong mobil pas nganter kakek gue kontrol. Mama gue 2 jam di kamar jenazah. Pihak rumah sakit nyari pihak keluarga dan kakek gue yang diantar dengan santainya duduk di depan RSUD bercanda ketawa-ketawa sama satpam. Padahal ambulans anaknya lewat di depan matanya. Dan dia tahu kalau ada orang kecelakaan di satu desa. Dan kata orang, ayah dan anak perempuan itu ada ikatan batin. Tapi kenapa kakek gue gak ada penasaran sedikit pun buat ngecek Nul. Gue marah banget Nul. Gue benci banget sama dia di titik itu juga. Dan yang buat gue benci lagi malamnya ya, dia malah bercanda sama saudaranya tanpa ada rasa berduka atas anak perempuan pertamanya yang meninggal Nul. Anak yang menyayanginya. Kenapa dia bisa bercanda-bercanda di saat itu Nul? What the hell? Kenapa bisa seperti itu Nul? Gua gak paham. Sejak saat itu aku jadi benci sama keluarga mamah gua Nul. Karena setelah kematian mamah, malah yang mereka incar adalah asuransi kematian mamah. Katanya mereka juga berhak buat menerima Nul. Dan ayah aku ribut sama adiknya mamah lah. Dia marah, mereka saling marah. Gue juga gak paham kenapa saudara-saudara mama ini malah marah. Padahal mereka cuma mencari asuransi kematiannya ibu Nul. Andai gue di sana udah gue tonjok dan gue pot mulutnya Nul. Anak remaja ini pada akhirnya dipaksa menjalani peran ibu rumah tangga sekaligus anak sekolah Nul. Gue capek Nul, gue masih sering nangis kangen mama. Gue masih gak terima kok ada yang bilang mama udah pergi. Gue masih setia menunggu mama di rumah pulang Nul. Oh ya Nul, BTW setelah 100 hari mama gue meninggal, beberapa harinya kakek gue juga meninggal karena gagal jantung Nul. Dia meninggal di RSUD di mana mama gue kecelakaan. Dan pas itu keluarga kan langsung ngumpul ya Nul. Tapi jujur demi apapun, gue tidak melihat satupun air mata tulus di sana Nul. Aslinya gue gak sudi ke sana.
Dan setelah kemarin selamatan 40 hari meninggal, gue kan posisinya kalau ada tahlilan gak pernah ikut Nul. Karena apa? Ya dendam Nul. Pakai nanya lah, selama ini kerja keras mama gue gak pernah dihargai. Dan setelah apa yang mereka lakuin ke gue dan ayah gue mending gak Nul. Gue milih gak dianggap aja. Karena gue juga gak anggap mereka ada. Mereka udah bener-bener buat luka di hati gue Nul. Dan ini adalah luka yang gak akan pernah bisa sembuh dan selalu perih di hati gue. Dan pas gue datang kan, posisinya hari Minggu Nul. Gue ada kegiatan organisasi sampai jam 3-an. Gue datang dengan kaki yang agak pincang karena abis jatuh. Tapi lu tahu Nul, apa yang gue dapet? Mereka pikirnya kalau gue tuh gak pernah capek, kalau libur main aja, pulang sekolah juga main. Padahal gue organisasi di sana Nul. Dan mereka kayak sarkas gitu lah Nul, bilang kayak, anak muda mana bisa capek? Anak muda itu gak boleh capek. Kamu juga ngapain sih di rumah? Nganggur. Wow, ngomong kayak gitu ke anak yang baru aja kehilangan ibunya. Dan ibunya itu adalah saudaranya. Bisa-bisanya Nul, manusia kayak gini disebut manusia. Setelah mereka ngomong gitu, hati gue langsung sakit banget Nul. Tanpa basa-basi gue pamit pulang. Dan pas sampai di rumah gue nangis sejadi-jadinya. Sakit hati gue selama ini, gue capek, gue lelah, gue kangen ibu gue. Dan dikiranya gue gak pernah capek dan kayak ketawa ketiwi doang. Ya udah Nul, sekian cerita dari gue. Terima kasih udah mau dengerin. Dan buat anak-anak yang bernasib kayak gue, yang kehilangan sosok ibu maupun ayah, semoga kalian diperkuat hatinya ya. Baru juga gue dapat peran ibu, udah langsung diambil lagi aja Nul. Gak tahu lagi mau ngomong apa. Gimana ya gue nantinya kalau jadi ibu? Siapa kira-kira yang ngajarin gue? Sekiranya Sender bisa diberikan ketabahan dan kekuatan, dan sekiranya juga Ibu Sender bisa beristirahat di sisi yang maha kuasa dengan tenang, dan sekali-sekali ngedatengin Sender dan juga Bapak Sender di mimpi ya. Dan buat keluarga besar Sender, kalau nonton ini, please lah, grow up, tahu diri dikit lah. Ini Sender ini ibunya habis gak ada loh. Dan kalian tuh juga habis kehilangan saudara kalian. Kok bisa diincar pertama kali malah harta sih? Tolonglah, dia ini masih kecil, masih SMA paling Sendernya ini. Atau mungkin SMP, kita gak tahu. Be better ya. Apalagi sesama keluarga. Jahat banget loh. Yaudah, Sender, sehat selalu ya. Jaga diri kamu dan jangan pernah menyerah. Pantang menyerah ya. Aku yakin kok Mama Sender bakal memperhatikan Sender terus dari atas sana, oke? Jadi jangan pernah ngerasa kalau Sender tuh sendiri, gak punya teman atau siapapun ya. Ada kita, ada gua, ada viewers gua, ada Bapak Sender, and last but not least, ada Tuhan dan juga Mama Sender yang nonton di sampingnya Tuhan. Ya Sender ya, semangat. Oke lah anak-anak, selesai juga episode kita pada malam hari ini. Gua mau minta buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai habis, boleh dong coba buat komen Manda. Karena dengan itu gue bakal tahu kira-kira siapa aja di antara kalian yang udah nonton gue dari awal sampai habis, dan juga nge-support gue untuk terus-menerus buat video dan menjadi YouTuber asik. Lastly, jangan lupa buat like, subscribe, dan juga nyalakan bel notifikasi. Terus share video ini ke keluarga kalian, ke teman kalian, binatang kalian, dan juga tumbuhan kalian. Sekian dan sampai jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.